konsep weddingnya dulu kayak gimana, bro. Konsep weddingnya seperti apa, nanti dari tim desainer kita yang mengarahkan cocoknya kayak gimana. Karena kan wedding itu macam-macam, bro. Kalau yang weddingnya yang klasik-klasik, yang standar. Selamat datang kembali di Aldo Adela Channel, dan di video kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu owner dari Behind Tailor, Abraham. Jadi gimana sih tips buat milih jas pengantin? Gimana sih jas yang bagus untuk grooms? Saksikan di video kali ini. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Dan hari ini bareng Abraham dari Behind Tailor. Halo, brother. Halo, bro. Ini suasana langka kalau ngelihat Behind Tailor kosong kayak gitu. Biasanya ini hanya Aldo ini yang bisa nge-record kondisi saat ini ya. Biasanya itu kelampis kan, bro? Ini kelampis. Kelampis biasa di lantai 2 itu udah nggak cukup, ngantri-ngantri, nggak boleh naik, tunggu di bawah. Gimana keadaan, bro? Ya, kalau keadaan sih semua klien pada dipospon sih, bro. Jadi memang mereka pada cancel semua kan. Cuman harapannya, planningnya ke depan sih kita mulai ada event-event lagi around bulan Agustus kayak gitu. Cuman kan ya ini masih, kalau kita ngomong pandemi seperti ini kan kita juga nggak bisa nge-planning, oh pasti Juni atau Juli selesai, kan nggak bisa pastiin juga kayak gitu sih. Oke. Kalau kamu sendiri gimana, bro? Waduh, bro, udah klien-klien pada mundur, bro, di bulan Oktober, November, ada yang tanggalnya belum tahu. Pusing, bro, pusing event. Tapi untung tabungan Aldo kan udah banyak lah ya. Diamini supaya sukses kayak Koko Abraham lah ya. Bro, kita kenal dari tahun berapa ya? Kita kenal dari tahun berapa ya, BNB? Pameran di kayaknya itu ya. Masih murah-murahnya. 2013, seharusnya 2013. 2013. 2014 lah, ya sekitar itu. Pokoknya 2 tahun itu kamu. Harga jas berapa, bro, waktu itu, bro? Kalau pada waktu itu murah ya? Murah, bro, itu sekitar 800 kali ya. Itu promo ya? Itu pas itu promo atau memang harganya beats gitu, bro? Pada waktu itu memang promo ya? Kalau sekarang berapa? Memang pada waktu itu kan istilahnya aku memang baru masuk juga kan ke sana, baru masuk ke dunia ini kan, ke Behind maksudnya. Gitu. Jadi pas itu promonya itu, dan kebetulan pada waktu itu MC pertama yang bikin di Behind tuh Aldo. Itu masih baru-baru juga tuh. Gimana, bro? Cerita Behind itu udah berapa? 90 tahun ya kemarin acaranya? Ya, bener, udah 90 tahun. Itu kan memang kita kan udah dari generasi ke generasi, bro. Udah dari zamannya kakek buyut saya ya, bro.
Kakek buyut, bukan engkong ya berarti ya? Bukan engkong, kakek buyut saya. Kakek buyut itu berarti kakeknya engkong? Kakek buyut itu papanya engkong. Oh, papanya engkong. Oke. Papanya engkong. Terus ke engkong, ke papa, ke kamu ya bro? Yang handle siapa sekarang? Kamu atau saudara? Kebetulan kalau dari papa langsung turunnya sih ke aku sih bro, karena kebetulan memang saudara masih belum ada yang minat di bidang ini sih kayak gitu. Karena kan kalau kita ngomong tailor jas itu kan memang by passion lah, kita nggak bisa paksain kayak gitu. Kamu berapa bersaudara bro? Aku 2 sih, sama cici 1. Oh, yang cowok kamu ya? Jadi passionnya Iya, lebih betul. Bener. Awalnya belajar desain jas gimana? Kamu jurusan itu kan? Fashion design. Jadi basic gini bro. Ya, aku ambil kursus-kursus gitu juga. Cuman basically sih zamannya dulu aku pada waktu masih sekolah. Jadi kayak abis pulang sekolah itu udah nongkrong di toko, udah sampai tutupnya toko. Jadi kayak dari kecil itu udah ke-create bahwa memang passionku udah di sini kayak gitu bro. Cuman memang dulu itu sempet ngebayangin untuk nggak nerusin tailor ini pernah. Karena dulu ngerasa kok males ya, kok sempat berpikir kalau nggak ada duitnya kayak gitu bro. Cuman sebenarnya fashion itu udah ada dari dulu, kayak kalau kita ngomong about fashion tuh aku udah cukup tertarik gitu loh. Cuman sempat hampir mundur karena ngerasa ntar bakalan ada duitnya nggak ya kayak gitu loh. Cuman in the end sih ternyata jodohnya di sini. Kamu sekolah di mana gitu. bro? Sekolah apa nih bro? Sekolah biasa, sekolah SMA. Oh, SMA. Kalau SMA sih di Frateran, bro. Aku belum pernah nanya ya kamu SMA di mana ya, kenal segini lama ya. Oh, di Frateran. Terus nggak kuliah, langsung les? Ya, jadi kalau aku ambil yang kayak kursus-kursus aja sih untuk fashion design kayak gitu. Kalau kuliah untuk yang formal enggak memang. Oke. Terus kalau awalnya kan kamu lihat, kenapa kok mikir ada duitnya apa enggak? Karena pada waktu aku awal nerusin bihin, itu dalam artian kondisinya memang udah semua family udah nggak concern ke sini bro. Jadi kayak ya tokonya emang sepi kayak gitu. Terus dalam artian penghasilannya juga biasa-biasa aja karena memang bokap ada kerjaan lain kayak gitu. Bidang apa? Jadi bidang batu bara sih bro pada waktu itu. Oke. Jadi nggak ada yang gitu. Nggak fokus Iya, jadi nggak ada yang fokus ke tailor ini kayak gitu. Jadi kayak ketika aku ditanya mau nerusin atau enggak, jujurnya sih passion. Cuman ngerasa ntar bakalan bisa oke nggak ya hasilnya kayak gitu. Kita kan kalau ngomong walaupun passion, cuman kan kita juga harus lihat masa depannya juga. Kayak gitu. Betul. Ini kopinya Denos bro. Sekarang anak-anak MC pada jual makanan, minuman. Luar biasa ya. Enak Talk and brew ya bro ya? Iya, cobain Talk and brew. Siap, udah cobain sih. Cuman belum yang bawa take away belum pulang. Yang honey lime, enak honey lime. Itu terus ada kafenya kan? Masih tutup katanya. Oh. PSBB bro. Terus akhirnya kenapa mau nyemplung bro? Nah, jadi ceritanya, aku tuh juga dulu sempat ambil jurusan chef, kulineri. Nah, ketika pulang kulineri itu, kan kalau kita sekolah kulineri gitu kan memang jamnya kan nggak panjang, kayak kuliah formal kan. Jadi kayak around jam 12, jam 1 siang itu udah balik ke toko kan. Nah, pada waktu udah balik itu, kan nganggur sampai sore. Nah, jadi itu udah utik-utik di butik gitu, bro. Jadi kayak benerin ini. Lama-lama itu nggak bisa kebendung. Jadi memang seneng, walaupun awalnya masih nggak ada duitnya, kayak gitu, bro. Awalnya itu, waktu kita ketemu itu belum jalan berarti, walaupun udah berapa puluh tahun? Awal kita ketemu kamu itu belum. Itu kan juga, itu kayaknya pameran pertama kali kita deh, bro. Maksudnya, dulu pernah ikut pameran, cuman setelah vakum beberapa lama, terus pas ketemu kamu itu pertama kali yang aku ikut sendiri. Benar. Gila, lemari saya sampai dipenuhi bihin ini. Sampai sekarang, tahun-tahun ini nggak cukup, bro. Bukan nggak mau buat, bro. Nggak cukup lemarinya, bro. Luar biasa ya, sampai lemarinya yang perlu diperbesar. Terlalu bagus soalnya barang-barangnya bikin buat sampai numpuk. Terus akhirnya, loh, emang udah 3 generasi kan dari papanya engkong, papa, itu belum running well berarti ya, karena nggak ada yang fokus mungkin. Gini, kalau dari pas zamannya engkong itu running bell. Terus kalau zamannya papa sebenarnya juga running bell juga sih, bro. Cuman memang mungkin kita ngomong kalau
di bidang desain kayak gini bro, kita nggak bisa kalau kita nggak regenerasi. Memang harus regenerasi kayak gitu. Jadi mungkin ketika papa regenerasi itu dalam artian memang perlu anak muda kayak gitu bro. Oh gitu. Nggak bisa kalau misal ya. Jadi ketika bokap pada waktu itu masih umur sekitar 45-an, 44 itu mungkin kadang dia udah ada di titik jenuhnya kayak gitu loh bro. Jadi kerjaannya di luar tailor ini banyak banget kayak gitu. Jadi nggak fokus akhirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya tetap running well, cuman karena udah titik jenuh banget, jadi akhirnya slow down kayak gitu. Oke, akhirnya kamu yang masuk ke situ pameran. Betul, iya. Awalnya sih langkahnya kayak gitu sih bro. Kesulitannya apa bro? Dari kondisi turun, kamu naikin lagi. Kan belum pakai jasa konsultan atau apa kan awal-awal itu? Pas Oh belum bro, ya semuanya masih aku pribadi sendiri sih. Maksudnya kita nggak pakai bantuan jasa apa-apa sih. Ya dulu itu kalau mindset aku sih ya nggak ngerti sih bro. Pertama sih udah pasti karena Tuhan lah ya. Amin. Terus tapi yang kedua juga memang kita itu ya berusaha lah. Jadi kayak dari event ke event kita aktif ikut. Terus setelah itu mungkin kita pelajarin juga dari masa lalu itu yang keliru itu apa sih, tekniknya seperti apa, baik dari segi teknik marketingnya, baik dari segi produknya, mungkin kita ada yang perlu dibenerin, kita benerin semua, kayak gitu. Oke, kasih contoh bro. Seperti apa yang kamu dapat itu dari awalnya turun sampai Abraham ini menginspirasi. Soalnya aku lihat banget ini dari awal sampai sekarang ini growth-nya seperti apa, contoh yang kamu perbaikin seperti apa? Jadi contoh dasar lah ya bro, ya contoh basicnya lah. Misalkan dulu, contoh paling klasik dulu, yang langkah awal dulu misalkan ya, karyawan dulu di kita itu nggak pakai seragam. Terus pas aku masuk, itu semuanya udah mulai dibenerin, semuanya harus pakai seragam, harus rapi, terus jas-jasnya itu kan kalau zaman dulu, kalau di Klampis, itu kan kita cuma satu lantai doang bro. Nah itu tuh berantakannya minta ampun gitu loh. Terus itu kita mulai, yang jas-jas lama-lama kita pinggirin dulu semuanya. Jadi yang customer lihat semuanya adalah jas-jas yang fresh, yang baru, yang kondisinya sangat-sangat masih oke, kayak gitu. Kalau zaman dulu kan nggak diurusin kayak detail-detail kecil kayak gitu. Yes. Terus selain itu, kita juga aktif ikut pameran gitu loh. Pameran, kita sebenarnya bondo nekat lah bro, istilahnya dalam artian, kita ketika mau ikut pameran, kita masih nggak tahu itu hasilnya itu bakalan rame atau enggak, ya kan? Cuman kita hajar, misalkan kayak dari tahun pertama gitu ya, ada pameran di mana aja, oke kita hajar, kita ikut semua, kayak gitu bro. Langkah awalnya kayak gitu. Terus dari pameran kita kan semakin ngerti bro, keinginan pasar modern itu kayak gimana sih, kayak gitu loh. Jadi kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh, mereka perlunya itu kayak apa. Nah dari sana, kita baru create market yang sesuai dengan customer minta, seperti itu. Yaitu dengan harga yang mungkin nggak sampai yang menggila sekali, cuman dengan kualitas dan dengan modern yang luar biasa, seperti itu. Oke, jadi tujuan kamu pameran itu untuk survei ya, bro? Untuk survei juga, jadi kayak untuk mantau pasar kan. Jadi kayak anak muda ini sekarang ini mau kayak gimana sih, kayak gitu loh, bro. Itu langkah awalnya seperti itu. Maunya, terus kan gini, kamu udah ada harga kan di situ. Maksudnya kamu bisa memantau keinginan mereka itu kayak gimana, bro? Memantau keinginan mereka, jadi misalkan gini, kita kan kita sering ngobrol sama orang, jadi dalam artian, orang minta bahan apa sih ke kita, terus habis gitu, mayoritas sekarang orangnya tuh sukanya itu modelnya yang kayak gimana sih? Kan kita bisa create pasar dari sana, bro. Misalkan dari 10 orang, 8 orang itu suka model ini. Terus habis gitu, suka tipe karakter yang bahannya seperti ini. Nah, itu yang kita create-nya dari sana. Nah, ketika kita udah tahu pasar yang mereka mau kayak gimana, kita yang kita tawarkan ke mereka itu kurang lebih yang udah mereka mau. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol dikit, tektokan dikit, mereka udah kayak langsung cocok. Mau kayak gitu. Oke, itu ada polanya berarti ya mereka itu sukanya seperti apa? Ada bro, jadi kayak misalkan maksudnya pola itu kayak stylenya kayak gitu kan? Stylenya, pola style kecenderungan. Groom kan kebanyakan kamu marketnya apa? Groom atau eksekutif, just business buat kerja? Kalau sampai sekarang sih kita mayoritasnya groom, cuman kalau eksekutifnya juga masih banyak sih, cuman tetap mayoritasnya kita di groom. Oke, gitu. Pas kita ketemu market yang terbentuk tuh yang gimana bro? Seru nih. Yang awal-awal pameran ya. Apa yang kamu pelajari? Gini, kalau yang pas awal-awal, karena kan memang pada waktu itu mungkin orang masih bihin itu istilahnya udah dari lama, cuman kan sempat hilang kan bro, istilahnya kan kayak gitu. Nah, pada waktu awal-awal memang kita juga nggak langsung, marketnya nggak ke groom langsung, kayak gitu. Jadi masih banyak yang,
orang buat jas mungkin buat family kayak gitu. Ini honestly aja ya bro ya, maksudnya masih buat family-nya dulu, terus habis gitu buat kerja. Awal-awalnya kayak gitu. Cuman memang nggak bisa dipungkirin kalau sekarang sih ya mayoritas kita untuk groom sih bro, kayak gitu. Setelah berapa tahun bro bisa akhirnya sampai ke market groom? Kalau bener-bener market groom itu paling nggak lama sih bro, around 1 tahun, 1,5 tahun lah. Cepet ya? Cepet, emang cepet. Cuman dalam artian pada waktu awal kita exhibition itu memang juga market groomnya sebenarnya orang juga tahu kalau Bihin ini juga just wedding gitu loh. Cuman nggak semuanya orang yang bikin di kita itu untuk wedding. Cuman kalau istilahnya kalau kita compare dengan tahun 2019-2020 ya udah 95%, 99% kita groom lah kayak gitu. Kalau waktu itu yang awal-awal bro, market yang orang-orang suka gimana jasnya? Stylenya seperti apa? Kainnya kayak gimana? Gini bro. Nah, aku compare dikit gini ya. Jadi kalau pada waktu awal-awal aku masuk, itu tuh sebenarnya yang masih banyak di pasaran yang beredar itu adalah jas-jas yang kalau kamu tahu, misalkan dia tuh kayak penuh dengan layer-layer kayak gitu bro. Bener, jadi kilap-kilap. Misalkan kayak jas silver, terus ada layernya mungkin kayak kilap-kilap hitam itu kan? Atau apa, kayak kilap-kilap gitu bro. Aku memang ngerubah mindset juga bro. Nah dari sana itu aku coba mengeducated setiap calon groom di tempat kita kayak gitu bahwa sekarang memang trennya itu nggak seperti itu gitu loh, bahwa kita ngomong kalau classic suit itu tuh ya tuxedo itu misalkan black suit gitu paling dengan shawl levelnya kayak gitu loh, nggak perlu yang shawl level itu bro. Kera tuxedo yang untuk wedding yang umum kayak gitu. Nah itu tuh maksudnya kita mulai edukasi mereka gitu loh, bahwa kalau tren yang kalau kamu yang suka yang layer-layer atau apa itu sebenarnya udah agak ketinggalan zaman kayak gitu loh bro. Nah dari sana itu orang mungkin melihat juga bahwa kita itu potensial untuk memang untuk bikin suit yang modern, yang baru, yang fresh kayak gitu. Bener, aku juga lihatnya sih seperti itu bro. Waktu awal, ini keren ya. Kok rasanya lebih minimalis. Iya benar. Jadi pada waktu awal kita tuh create pasar itu dari segi bahan, segi stylenya mereka kayak gimana. Cuman kita tetap harus dalam artian kita tuh ngerti ya style yang kedepannya itu bakalan kayak gimana gitu bro. Cuman caranya dengan nggak memaksa customer, kita mengedukasi mereka bahwa nextnya itu trennya itu kayak gini loh, kayak gitu. Oke, jadi selain jual jas itu jual barang atau jual jasa bro? Kalau kita ngomong tailor sampai hari ini, jual jasa sih bro. Yes. Dan karena itu kalau aku simpulin tadi, butuh komunikasi yang baik juga kan untuk edukasi kliennya sebenarnya. Betul. Yang dibeli itu bukan jasnya tapi servisnya. Betul. Itu. Kalau kita ngomong saat ini ya bro ya, kita kalau ngomong produk itu penting lah, sangat penting. Itu nggak bisa dicuri dimanapun. Cuman kalau kita bekerja di wedding service, jasa itu nomor 1. Betul. Kayak gitu. Terus kalau dibandingin tren yang sekarang up to date nih 2020, apa trennya bro? Yang lagi in untuk jas? Sama. Jadi kalau kamu misalkan tanya jasnya kayak gimana, kita dari dulu kita sejak awal aku masuk, aku tuh berusaha nyiptain style bro. Jadi setelah kita pelajarin market pasar, kita tuh coba nyiptain style di mana dalam artian orang tuh tahu kalau jas seperti ini tuh karakternya Bihin kayak gitu. Jadi kayak misalkan jas yang simple, kalau kita ngomong wedding ya, yang simple, yang polos aja, yang kalau misalkan malam ya paling kalau nggak black atau navy blue misalkan kayak gitu, cuman polos-polos aja, terus habis gitu mungkin ada handkerchiefnya. Nah itu mungkin orang udah tahu bahwa itu tuh karakternya kita kayak gitu loh. Dan terus habis gitu misalkan kalau pada waktu untuk pemberkatannya nih bro, holy matrimony itu mungkin kita kan lebih mainnya yang lebih colorful lah, lebih banyak warna. Nah, kita itu banyak orang yang ngomong sih ya, bro ya. Aku nggak tahu juga. Aku tuh salah satu orang yang suka explore warna kayak gitu, bro. Jadi kayak bayangin kalau buat holy matrimony itu bagusnya kayak warna apa ya sekarang kayak gitu. Nah, dari sana itu orang tuh tahu gitu loh bahwa kalau ada satu jas yang unik yang misalkan colornya tertentu yang dipakai pada waktu pagi hari, mereka itu kayak mindsetnya, ini berarti Bihin kayak gitu, bro. Nah, dari sana itu banyak, bro. Maksudnya orang-orang yang walaupun memang mungkin ada yang nggak jahit di kita ya, cuman kayak mereka itu kayak contek warna kita kayak gitu. Bukan contek, maksudnya nggak masalah sih, cuman inspirasinya ambil dari kita kayak gitu. Oke, jadi kalau trennya masih cenderung sama ya kalau jas? Kalau gini bro, kalau cutting mungkin semakin ke hari, semakin ke sini semakin beda.
Cuman kalau model secara kasat mata, secara bentuk visualisasinya hampir-hampir sama, bro. Cutting-nya itu seperti apa, bro? Beda ya cutting. Nah, jadi kayak gini. Contoh kan ya, sekitar tahun 2012, 2013 itu dia cutting slim, udah slim. Cuman kayak dari panjang tangan atau apa gitu, dia masih yang belum kelihatan kemejanya, bro, kayak gitu. Oh, terus di situ. Panjang kaki celana. Jadi dia udah mulai slim, cuman panjang kaki celananya bagian bawahnya dia masih kayak gobor-gobor gitu, bro. Masih kayak ngelipet-ngelipet karena kepanjangan. Nah, cuman kalau kita ngomong bahas tren di tahun 2019-2020, itu sekarang semuanya orang udah mulai paham gitu loh. Kalau kita pakai suit, itu memang harus yang shirt-nya kelihatan sedikit untuk bagian tangannya. Terus untuk bagian celananya, memang harus mata kaki, supaya pas kita berdiri, dia jatuh celananya, dia lurus, dia nggak ada wrinkle-nya, kayak gitu. Oke, nah ini menarik nih. Jadi, lo kan profesional, bro, di tailor. Suit juga. Rule-nya kalau kita pakai suit tuh apa sih yang banyak belum tahu? Salah satunya kan tadi harus kelihatan kemejanya kan? Terus pengen wrinkle, celananya semata kaki. Terus apa lagi yang perlu diperhatiin? Oke, lalu kalau untuk yang zaman sekarang, bro, yang ini sebenarnya kalau ini bukan tren baru sih, cuman ini harus dari desainernya masing-masing gitu, bro. Jadi kayak misalkan orang ini badannya pendek, cenderung pendek, bro. Misalkan kalau saya kan memang nggak terlalu tinggi, bro. Itu saya pakai celana harus hipster. Hipster itu yang sepinggang itu, bro. Sepinggang, ya. Ya, badannya dia kelihatan jenjang. Nah, pada waktu pakai jas dia kelihatan lebih gagah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan orangnya udah tinggi kayak kamu gitu, bro, itu nggak perlu hip, nggak masalah. Walaupun pakai high waist juga oke gitu, karena memang proporsi badannya udah tinggi. Bahkan mungkin lebih bagus yang pakai celana high waist, yang celana yang lebih tinggi, karena untuk perutnya dia lebih kelihatan flat kayak gitu. Oke, terus salah satu yang di concern ya, bro, karena kan bagian celana sama jas itu dilihat gitu loh, walaupun orang nggak notice kayak gimana, tapi kalau orang nggak paham tuh kelihatannya kayak ada yang kurang kalau itunya dilupain kayak gitu. Oke, 3 poin ya berarti ya. Celana, habis gitu ke lengan, setelah itu mata kaki. Ada lagi nggak? Betul. Kalau yang paling urgently sih itu sih, bro. Itu ya, kalau yang lain menyesuaikan selera aja yang paling di-concernkan kita kayak gitu. Kecuali memang sampai hari ini banyak sih, kayak misalkan yang udah papa-papa gitu ya. Mereka tetap mintanya celananya yang stylenya panjang. Terus minta yang lengan jasnya dia tetap panjang. Itu tetap kita turutin, karena kan kita juga custom kan. Dan itu kan, kalau untuk orang tua kan memang ya harus menurut nyamannya mereka kayak gimana. Oke. Terus, jas sama blazer bedanya apa, bro? Mungkin banyak yang nggak tahu kan? Ya, jadi bedanya sih sebenarnya gini, bro. Kalau jas itu tuh, jas sama blazer ya. Kalau dari segi panjang baju, itu panjang jas, bro. Kayak gitu. Dan terus yang kedua, yang paling penting adalah komposisi dalaman jas. Jadi kalau bentuknya kurang lebihnya sama, cuman kalau material dalamnya itu berbeda, bro. Jadi kalau blazer itu terdiri dari bahan dan furing. Seperti itu. Oke. Nah, jadi blazer itu kecenderungannya mereka kan pakai kayak kaos, kayak gitu, bro. Pakai kaos, jadi materialnya tuh tipe yang stretch, kayak gitu. Itu untuk blazer. Tapi kalau kita ngomong untuk suit, untuk jas, itu memang mereka materialnya harus yang formal. Jadi mereka materialnya harus yang nggak boleh stretch. Kecenderungan bahan yang dipakai adalah wool atau linen, seperti itu. Nah, itu materialnya kalau untuk jas kita pakai 4 lapis, kayak gitu, bro. Jadi ketika jasnya dipakai, dia otomatis kelihatan tegap, nggak ada kerutnya, kayak gitu, bro. Nah, itu bedanya. Jadi kalau blazer memang lebih nyantai lah ya. Misalkan kalau untuk daily meeting atau apa mungkin pakai blazer masih oke. Cuman kalau untuk kita diri sebuah pesta, baik mungkin saudara atau nggak saudara, tetap saya rasa tetap bagus suit ya, karena lebih mencerminkan jati dirinya kayak gimana, seperti itu. Oke, kalau yang di bahu itu apa tuh, bro, namanya? Yang biar bahu padding, bro. Padding. Itu jas doang yang ada atau blazer juga ada, bro? Blazer juga ada, cuman pakainya cuman separuh doang, bro, komposisinya. Oh, gitu. Jadi kebanyakan kalau yang fashion, Zara itu blazer ya? Zara ada blazer, ada suit sih, bro. Ada. Soalnya kadang aku ada nih, satu jas dari Zara, itu tipis. Aku bingung, ini blazer atau suit? Itu blazer berarti? Ya. Beda kan? Tipenya yang dia ringan, tetap beda. Betul. Tapi modelnya formal, bro? Iya. Oh, ada. Jadi blazer itu ada yang modelnya kayak suit? Ada, bro.
Cuman tetap jatuhnya dipakai pasti tetap beda ya bro ya. Tetap nggak bisa seslik kokoh kayak ya suit gitu, nggak bisa. Jadi Kenapa bro? Lebih kokoh suit ya, suit kayak ada kerangkanya gitu istilahnya ya. Betul bro, betul. Kalau blazer itu lebih kayak kita pakai lapisan outer doang. Betul. Cuma jadi lebih kayak buat yang dalemannya pakai kaos doang itu cocok kalau pakai blazer kayak gitu. Nah, atau turtleneck misalkan gitu. Terus bro, ini aku lihat ini orang-orang banyak yang nggak tahu kan. Jas itu kan modelnya banyak bro. Aku buat jas di Bihin tuh udah macam-macam, mulai jas Kingsman, apa itu yang agak ya, Kingsman double ya, bener breasted namanya? itu bro. Double breasted. Yang benar double breasted sih. Double breasted, terus Shanghai itu ada model apa aja bro kalau jas itu sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong jas, itu ada shawl lapel, pick lapel, lalu yang Shanghai collar itu, lalu sama double breasted. 4 sih bro. 4 tipe doang ya berarti ya? 4. Apa tuh? Yang itu yang shawl lapel itu yang kayak dipakai James Bond bro. Oke, agak bundar. Agak bulat, ya memang bulat. Kerannya dia tipenya yang shawl dari ujung leher sampai bawah dia bulat kayak gitu. Kalau yang pick lapel itu misalkan kalau lu lihat yang di Kingsman kedua yang dia pakai jas orange, itu pick lapel. Kalau jas kerja gambarannya saya bilang gini, orang langsung nangkep lah kayak gitu. Nah, lalu kalau untuk jas kerja itu pakainya kebanyakan notch lapel, bro. Apa? Notch lapel. Notch lapel. Oke. Notch lapel itu paling umum lah. Dia bentuknya yang kayak bagian kerannya dia ada kayak perseginya itu loh, bro. Kerah normal. Iya, yang paling normal lah. Itu istilahnya kalau kita beli di luar, maksudnya beli yang ready to wear itu udah paling banyak lah. Iya. Kayak gitu. Betul. Ya, selain 3 itu ada apa? Double breasted. Biasanya dipakai fungsinya ya, untuk... betul. Gimana? Ada fungsinya tertentu nggak? Kalau double breasted? Kalau double breasted itu sebenarnya nggak ada fungsinya tertentu. Cuman memang kecenderungannya itu dipakai pada waktu winter sih, bro. Karena kan untuk jas double breasted dia nggak bisa kalau kita pakainya kondisi kancing dibuka itu jarang banget gitu. Jadi memang kondisinya untuk di kancing. Nah, itu kan memang untuk pada waktu musim dingin kayak gitu. Bentuknya kayak sweater juga kan kalau yang versi panjang. Ya, betul. Jadi kalau untuk jas itu cuman memang ketambahan kan kalau zaman dulu kita ngomong yang pakai keras yang high collar itu kan memang yang stylenya kan kayak kemeja, cuman memang berkembangnya tren orang tetap minta komposisinya itu seperti suit, cuman kerannya yang dibikin Shanghai bro, yang sekarang banyak orang pakai untuk engagement itu. Oke. Iya. Kalau itu jadi, dan kalau biasanya yang orang-orang cenderung yang paling favorit orang-orang mana bro untuk jas groom? Kalau untuk jas groom paling banyak ya bro ya, itu kalau nggak pick lapel atau yang shawl lapel. Cuman itu balik lagi tergantung posturnya. Kita kalau di Bihin sendiri kita ada desainer yang pastinya bakal ngarahin mereka. Jadi misalkan orangnya ini agak pendek, orangnya ini tipenya yang tinggi kurus, itu cocoknya yang mana kayak gitu bro. Oh beda. Cuman ya? Jadi beda. Oh, jadi orang pakai double breast, pakai shawl lapel itu beda postur ya, mempengaruhi style itu atau bebas? Iya, mempengaruhi. Cuman bukan berarti gini. Misalkan contoh kalau misalkan untuk orang pakai tuxedo, kalau yang shawl lapel itu lebih cocok dipakai orang yang badannya lebih tinggi. Oke. Kayak gitu. Karena kalau dipakai orang yang lebih pendek dan dia agak kecenderung badannya lebih gemuk, dia kelihatan lebih more fatty kayak gitu bro. Cuman bukan berarti nggak bisa ya bro ya, tetap bisa kayak gitu, tetap bisa. Cuman kan kita sebagai desainer kan kita harus memang mengarahkan, maksudnya dengan posturmu seperti ini gimana sih yang paling bagusnya kayak gitu. Tapi in the end misalkan kalau klien tetap mereka minta yang seperti yang nggak cocok ya it's okay kayak gitu. Kita tetap buatin dan kita berusaha kasih penjelasan dan lain sebagainya. Kita kasih aksen-aksen yang tetap supaya look-nya tetap kelihatan bagus lah kayak gitu. Oke. Kalau postur kayak kamu pasti double breasted, bener nggak? Enggak bro. Enggak, soalnya kamu sering pakai double breasted soalnya. Terkadang, ya. Cuman maksudnya kan kalau pas photoshoot atau memang pakai double breasted. Oh gitu. Kebetulan ya, kebetulan. Kebetulan. Cuman sebenarnya kalau tipe badan aku lebih bagus yang single breast bro. Karena kalau double breasted, dia kan bawahnya kalau jas yang
single breast itu kan dia bawahnya oval. Kalau double breast kan bawahnya kotak. Nah, kalau kotak itu memang cenderungnya kelihatan lebih pendek. Gitu. Betul. Oh, aku pikir itu sengaja. Kebetulan ya, aku lihat kamu event, foto. Double breasted selalu. Oh, gitu. Kalau maklum bro, memang lagi pengen bro. Cuman apa daya, bentuknya kayak gini. Kalau warna favorit apa bro? Kalau untuk kalau aku sih paling suka ya tetap hitam sama grey sih. Itu yang benar-benar memang favorite banget dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya, hitam sama grey. Kayak gitu. Maksudnya itu yang klasik lah ya, everlasting gitu. Oke, ini ada mungkin memang sekarang ya sering ada warna-warna lain kan. Cuman kalau sekarang memang lebih suka ke emerald green atau warna sanguine kayak ke orange bata kayak gitu. Ini planningnya sebenarnya aku mau tanya jas wedding bro. Tapi kok rasanya seru kita kupas jas aja ya sekalian ya. Kain bro, ini aku mau tanya kain bro. Kain itu ada tipe apa? Wool tadi, terus selain itu apa bro? Yang umum ya bro ya, wool, linen. Wool, linen, terus wool pun itu ada 2 macam sih bro. Wool itu ada 2 tipe. Dia yang wool memang yang udah di press istilahnya, itu dia kayak slick yang memang buat tuxedo. Sama wool yang biasa kayak dipakai untuk material coat, yang tipenya dia yang masih hard banget, yang tebel banget kayak gitu. Kalau jas wedding kebanyakan apa? Linen, wool. Wool? Iya. Oke. Terus linen gimana kalau linen? Kalau linen itu sekarang musim bro, dia cenderungnya lebih pakai buat holy matrimony kali ya, karena warnanya dia kan cakep banget, warnanya tuh tonnya yang pastel-pastel, terus kayaknya tipenya yang kayak lebih berserat-serat kayak gitu. Nah, linen itu sekarang lagi jadi tren banget, baik untuk blazer ataupun dibikin suit juga bisa, kalau misalkan untuk look yang lebih formal ya bro ya, jadi nggak menghalangi orang untuk linen itu dipakai untuk blazer doang kayak gitu. Kelihatan nggak bedanya orang kalau pakai wool sama linen? Oh, kelihatan banget. Kelihatan mata awam. Kelihatan ya? Kalau wool, kalau mata awam mungkin nggak terlalu, maksudnya gini, tetap kelihatan banget. Karena kalau wool, itu dia itu slick banget. Jadi kalau dipakai tuh dia licin banget. Tapi kalau linen, itu dia cenderungnya look-nya dari awal memang udah kusut. Kayak gitu, bro. Oh, I see. Lebih nggak kilap gitu ya? yang memang, yang memang kusut-kusut banget kayak gitu. Iya. Terus apa lagi, bro? Selain wool, linen? Sweat. Wool. Ya, kayak jas merah gitu loh. Oh ya, sweat. Kalau sweat banget itu, kalau sweat itu oke, cuman memang nggak semua orang juga pantas, bro. Kalau misalkan tipe kayak badanmu pantas, karena kamu kan tinggi, gede gitu kan, jadi pakai sweat itu bagus. Karena sweat itu dia materialnya itu bikin orang kelihatan berisi, bro. Jadi kalau misalkan orangnya itu basically dia udah gemuk, pakai sweat gak kita saranin sih, kayak gitu. Soalnya tebel, jadi kayak menggumpal gitu ya rasanya. Tebel banget. Betul, tebel banget kalau sweat itu. Sebenarnya kalau sweat itu macam-macam sih bro tipenya. Kalau kita ngomong yang fake sweat yang asal-asalan, itu banyak banget yang tipis-tipis bro. Cuman kalau kita ngomong sweat yang bagus, itu memang dia tebel gitu loh bro. Nah itu kan memang harus disesuaikan dengan posturnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu. Dan panas ya sweat itu ya? Karena tebel tuh agak panas ya? Pastinya. Jadi kalau kita ngomong material yang tebal pasti agak panas, cuman kita tahu lah kalau misalkan kita pakai suit, apalagi tipe yang pakai sweat kayak gitu, berarti kita akan datang ke sebuah event yang formal, di mana formal itu udah pasti ber-AC lah. Kalau kita ngomong gitu udah, ya panasnya panas basic lah bro, nggak sampai paling yang nyaman gimana gitu. Kalau bro? Gini, paling nyaman mana bro? Linen? Kalau paling nyaman aku sendiri, kalau aku nyaman ya bro ya, itu kita ada material jas itu juga dari bahan katun juga ada bro. Nah itu memang paling nyaman. Cuman maksudnya kalau dari segi look paling bagus ya wool bro. Itu nggak bisa ditukar lah istilahnya kayak gitu. Paling lux ya kalau wool itu ya. Iya betul. Cuman kalau katun misalkan kita yang buat kayak kerja harian, meeting kayak gitu, oke lah, no worries lah. Oke, kalau tips tadi orang agak berisi, agak gemuk, disarankan tidak memakai sweat. Disarankan pakai apa bro? Kalau yang agak gemuk. Kalau nggak katun atau wool sih bro, tinggal tergantung mereka eventnya kayak gimana, perlunya kayak gimana gitu. Misalkan kalau buat daily aja, buat yang nggak cari misalkan ya, mereka cari yang nggak terlalu mahal-mahal gitu ya bro ya, paling kita saranin katun kayak gitu bro. Kalau kurus cuman katunnya ini jangan dibayangin kayak katunnya kemeja loh ya bro ya, beda banget, beda. Jadi dia tetap looknya oke banget, cuman memang ya different level lah kalau sama wool bro.
Aku rasanya nggak pernah beli ya yang katun ya rasanya. Kebanyakan wool rasanya. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Warnanya Lupa apa? sih, bro. Kalau Kami yang katun, keseringan bikin soalnya. kalau yang katun, kalau yang biasanya kilap-kilap yang gold itu biasanya apa, bro? Oh, kalau itu silk, bro. Beda, bro. Oh, ada lagi silk. Nah, gimana tuh kalau silk? Ya, kalau silk itu kenapa kok nggak aku bahas? Karena memang sekarang udah agak menurun, bro, trennya. Oke. Zamannya udah beda banget. Kalau misalkan sekitar tahun 2013 awal-awal kita ketemu, silk itu banyak banget dipakai orang wedding. Cuman kalau sekarang orang udah nggak mau pakai sih. Karena selain next time-nya dipakai juga susah, dan juga dia kalau pas dipakai di outdoor, bro, dia karena dia bakalan mantul kayak gitu. Betul. Oke. Jadi kalau kebanyakan warna gold dan silver itu silk. Gold dan bisa ya kayak gold, silver itu kebanyakan silk, betul. Terus kalau yang kayak glossy banget gitu, bro. Yes. Oke. Kalau misalnya itu apa? Yang pastel-pastel tadi apa? Kebanyakan. Kalau pastel-pastel itu macam-macam, bro. Itu dari segi baik bahan linen, wool ataupun katun semuanya ada. Oh, ada ya? Aku nggak punya, ada, bro, pastel. Ada. Gelap-gelap semua nggak punya pastel. Gini, ini mungkin yang jadi perhatian orang itu aku lihat klienku. Biasanya kalau klien itu aku nggak tahu sih. Kebanyakan klienku ini cukup banyak yang pakai BIN, tapi sometimes aku lihat kadang nggak match. Jasnya ini bukan BIN, entah bukan ya. Ini cuma nanya. Tips milih dasi, bro. Seperti apa sih? Itu kadang aku lihat itu kan biasa kalau kita event kebanyakan ya jas gitu-gitu kan udah biasa, tapi ada beberapa klien kok rasanya agak nggak cocok ya jasnya kayak gitu, dasinya kok panjang ya. Misalnya kayak gitu. Tips milih dasi kasih dong, bro, gimana? Nah, jadi kayak gini sih. Kalau misalkan kita ngomong jadi kalau jas itu dia yang ada black satinnya, ada yang sedikit glossy-nya di bagian kerahnya, bro, di bagian lapelnya. Itu sudah pasti dia sebenarnya itu stylenya tuxedo dan itu harus pakai bow tie kayak gitu. Nah, kadang itu ada orang yang memang mungkin ngasal kali ya, bro ya, mungkin nggak diedukasi sebelumnya. Jadi ketika jasnya kondisinya dapat konsepnya seperti itu, tapi dipakein dasi panjang. Apalagi dasi panjangnya tabrak warna. Nah, itu yang bikin nggak match. Aku gitu. sampai, bro. Terus gimana dulu? Gimana? Nah, kalau misalkan jas yang simple-simple, yang single breasted ataupun yang double breasted, yang semuanya satu tone color, misalkan kalau kita ngomong warna black atau warna grey, itu udah bebas, bro. Dasinya mau apapun warnanya udah pasti cocok kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan jasnya yang colorful nih, bro. Misalkan kalau kita ngomong warnanya misalkan baby blue lah, ya kan? Juga lumayan agak banyak. Kalau baby blue mungkin cenderungnya dia bakalan warnanya ke arah silver muda, ke abu-abu muda kayak gitu. Dan juga sekarang nggak menutup kemungkinan juga banyak groom yang pakai tie-nya itu kalau yang buat pagi pakai dasi warna putih sih, bro. Jadi memang sama dengan shirt-nya, cuman bedanya kalau di tie-nya dia kan agak sedikit glossy. Jadi tetap nggak norak gitu loh, bro. Kesannya memang simple banget. Dasi panjang. Oke. Jadi sometimes aku soal lihat di TV gitu. Ini ada apa tuh namanya, bro, kalau yang lapisan kilapnya itu namanya apa, bro, tadi, bro? Itu black satinnya, bro. Iya, ada black satin, aku coba dasi panjang. Kok aneh? Iya, benar. Jadi kadang orang tuh nggak ngerti, dipikirnya dia langsung pakai dasi panjang, padahal itu sebenarnya salah banget kayak gitu, bro. Jadi patokannya kalau stylenya tuxedo harus bow tie. Betul, benar, bro. Tuxedo. Cuman sometimes ya, bro, misalkan orang udah terlanjur mereka bikin tuxedo. Maksudnya masa pakai dasi kupu-kupu terus ya kan? Kalau tuxedo kan cenderungnya dia warna hitam. Ya kalau untuk tips aja ya supaya nggak terlalu kelihatan aneh, ya pilihlah dasi panjangnya warna hitam masih oke lah. Oke. Ya kan maksudnya masih nggak konyol lah istilahnya kayak gitu. Cuman tuxedonya hitam terus dia kasih dasinya kayak warna merah lah, warna navy lah. Semrawut, bro. Oke. Dan black satin itu kan ada yang bisa lepas juga, bro? Ya, betul, bro. Jadi kalau black satin itu, jadi gini, kalau untuk tuxedo, sebenarnya kalau saran dari kita harus tetap bagusan itu bagus yang permanen, bro. Oh gitu, beda ya? Yang nggak bisa dilepas. Benar. Cuman memang kenapa sih kalau kita kasih opsi bisa dilepas, kayak gitu. Karena kita itu mengingat kalau orang bikin jas itu kan juga bukan barang murah, bro. Itu dalam artian supaya next time-nya bisa dipakai lagi, kayak gitu.
Oke, jadi kalau style jas style tuxedo mungkin bisa diulang bro. Seperti apa jas yang stylenya tuxedo? Jadi orang bisa tahu nih ketika dia beli jas seperti itu, oh match-nya pakai bow tie. Maksudnya gimana bro? Kalau Ciri-cirinya selain black satin. Oke. Atau ya. Cuma itu doang. Kalau untuk tuxedo selain black satin, biasa kecenderungannya mereka pakai cover button. Jadi kancingnya yang dibungkus dengan asli jasnya. Kancingnya, oke, I know. Jadi ya. Terus dengan asli jasnya, nah itu kecenderungannya itu pakai bow tie karena kesannya dia memang formal, satu warna semua kayak gitu. Nah cuman kalau misalkan terus juga selain itu, kalau tuxedo kebanyakan ya bro, mostly dia pakai one button. Kebanyakan one button ya. Betul. Oke. Nggak menutup kemungkinan banyak juga sih yang dua, cuman mostly one button. Itu ya. Karena orang tujuannya pakai tuxedo dengan dia pakai dasi kupu-kupu itu tujuannya itu supaya dia bagian chestnya cowok itu dia supaya kelihatan lebih gagah bro. Oke, disambung lagi ngomongin tuxedo, ngomongin bow tie, vest. Kayak gimana penggunaan vest bro? Nah kalau untuk vest bro sekarang kita langsung ngomong ke yang kita saranin akhir-akhir ini ke customer lah ya, yang trennya jadi kalau kita ngomong untuk tuxedo, kita pakai vest yang rendah bro. Jadi vestnya bukan yang sampai yang tinggi-tinggi lagi. Jadi vestnya yang memang di bawah. Ketika jasnya dikancingin, dia vestnya udah nggak kelihatan kayak gitu. Cuman kalau untuk yang jas standar yang suit biasa, yang bukan tuxedo, vestnya tetap biasa. Oke. Terus kalau nggak kelihatan kenapa pakai vest bro? Kalau yang tuxedo? Itu kan kecenderungannya buat untuk yang wedding bro. Kenapa kok tetap pakai vest? Karena kita mostly ketika kita kayak potong kue, terus kita wedding kiss, itu tujuannya supaya kancing jasnya itu dia bisa dibuka bro. Gitu. I see. Nah ketika kancing jasnya dia bisa dibuka, otomatis kan lebih nyaman bro. Lebih nyaman, tapi yang paling poin pentingnya adalah look-nya tetap kelihatan rapi kayak gitu. Betul. Oh itu berarti, tapi kalau betul. Kalau untuk orang yang bukan wedding, daripada vest-nya nggak kelihatan, ya mending nggak usah pakai vest. Betul, gitu benar kayak gitu. Cuman memang itu juga style sih bro. Ketika kancingnya jasnya dia dibuka, jadi dia tetap nggak langsung ke shirt, nggak langsung ke kemeja gitu. Berarti vest itu tujuannya kalau yang nggak kelihatan ketika ditutup, ketika jas terbuka untuk pelapis gitu ya? Betul. Terus vest kan ada yang V, ada yang U. Bedanya apa bro? Ada tips nggak? Kalau yang U itu yang rendah itu tadi bro. Sebenarnya namanya sih bukan U sih bro. Cuman kita biasa jelasin ke customer pakai bahasa yang mereka memang mudah dimengerti kayak gitu. Apa namanya? Kalau yang U itu yang rendah tadi. Kalau V itu yang naik ke atas itu bro, yang vest standar itu tadi. Ya ampun, itu ternyata beda. Kalau U itu rendah, kalau V itu tinggi. Betul bro. Oh gitu, oke. Jadi gitu. Terus kalau model celana rata-rata slim fit atau apa? Slim fit. Kalau sekarang udah jarang banget lah yang nggak slim fit. Cuman memang tahun ini ya bro ya, memang sekarang trennya kalau kita ngomong untuk yang casual, sekarang lagi musim oversize suit sih bro. Jadi jasnya memang yang oversize banget. Itu lagi musim. Baik cowok ataupun cewek ya bro ya. Cowok pun ada beberapa yang memang mereka stylenya suka oversize dan itu keren banget. Cuman itu memang nggak semua orang cocok kayak gitu. Ya, yang cocok. Aku cocok nggak? Seperti apa yang cocok bro? Kalau yang oversize? Kalau oversize itu dia yang tipe perawakannya dia itu kayak tinggi dan kurus-kurus, itu cocok banget, bagus banget bro. Jadi kayak ya Korean look lah ya, kayak gitu. Iya, Korean look ya. Iya, kalau look kan kelihatan kayak bule bro. Oke. Jadi kalau tipe yang gimana? Tipe yang badannya kecil-kecil, kurus-kurus, itu sekarang lagi musim yang oversize itu tadi. Jadi kayak jasnya itu kayak lebih kelihatan kedodoran, terus celananya bukan yang skinny, itu lagi musim. Orangnya pendek juga cocok? Pendek nggak masalah, asal kurus. Pokoknya kurus ya, alternatif buat yang kurus-kurus. Yang slim banget. Tadi lo bilang kan itu bro, buat cewek. Gimana tuh jas buat cewek? Ini juga bini yang aku lihat salah satu pionir nih tahun lalu ya, campaign jas cewek ya. Yang kita foto sama yang di kapan ya? 2 tahun atau tahun lalu ya? Itu 2 tahun lalu bro, 2 tahun lalu. Itu pertama kali kan jas cewek? Ya bener, itu pertama kalinya itu tahun lalu, cuman kan tahun lalu kan kita ada fashion show memang khusus untuk women suit bro. Itu promosi ya? Rame, gimana? Kalau jas cewek gimana? Jas cewek?
Banyak sih bro, banyak sih. Cuman memang nggak bisa di-compare sama yang cowok lah ya. Karena kan ini istilahnya juga pendatang baru. Cuman kenapa sih kita kok bela nih create woman suit? Karena memang zaman sekarang itu banyak banget wanita karir gitu loh bro. Bahkan mereka setiap hari itu dituntut mereka berpakaian formal yang benar-benar bagus. Untuk dari itulah makanya kita juga bikin yang untuk woman suit seperti itu. Tipenya jenisnya apa? Cuma beda warna atau Kalau ada... untuk woman suit itu bebas banget bro. Bebas banget. Itu nggak bisa dibatasin kayak gitu. Jadi dalam artian ada yang mungkin mereka ada kayak kepingin stylenya kayak gimana dan itu mostly kadang kebanyakan itu nggak ada istilah-istilahnya tapi asal cocok di badannya mereka kita create itu dan bagus jadilah itu kayak gitu bro. Jadi kalau jas cewek nggak beda dengan cowok. Kalau cowok kan ada nama-namanya, ada tipe-tipenya. Kalau jas cewek nggak. Oh, custom full ya. Betul, custom, full custom kalau jas cewek. Terus dalemannya apa bro? Pas kemarin foto tuh kan macem-macem banget. Ada yang dalemannya kayak kemben, ada yang macam-macam. Gimana kalau jas cewek? Kalau jas cewek, jadi gini, kalau untuk yang entrepreneur woman yang mungkin look-nya dia lebih feminim bro, mungkin dalamannya mungkin bisa kayak kemben, bisa kayak tank top, atau mungkin sejenisnya itulah. Cuman kalau entrepreneur woman yang dia kelihatannya wanita yang lebih mandiri kayak gitu ya, dalemannya dia tetap mostly kebanyakan pakai white shirt kayak gitu, tetap pakai kemeja putih bro. Jadi looknya keren sih, keren banget sih. Kebanyakan yang buat di kamu siapa? Saking ini kita nggak bisa tunjukin contoh-contohnya ya bro ya. Kita kirim foto lah bro, aku tunjukin lah ya. Kirim. Oke. Kirim email atau WhatsApp, ntar ada namanya tipe apa, ntar boleh lah. Terus kalau biasanya yang buat cewek-cewek kerjanya apa bro? Kan cowok banyak lah pasti ya, kebutuhan memang kalau buat cowok. Kalau buat cewek, biasanya siapa yang buat? Itu bro, kalau zaman sekarang kan banyak cewek wanita karir bro, itu yang mereka pada buat, yang mereka bekerja di kantor-kantor formal, itu mereka pasti buat. Dan juga sempat ya bro, maksudnya banyak juga, lumayan ada beberapa lah, mereka bikinnya itu untuk party juga, untuk pesta juga sih bro. Cuman stylenya di setting yang memang memungkinkan untuk dipakai untuk pesta kayak gitu. Dress. Oh, untuk pesta. Mereka untuk datang ke pesta gitu. Tapi untuk datang ke pesta kayak gitu. Bawahnya apa? Celana, rok biasanya? Bisa celana, kebanyakan celana, bro. Satu style juga justru malah kalau celana malah bisa lebih lebih bisa di variasi ya, bro ya. Cuman kalau rok malah mungkin lebih simple aja. Oke, terakhir kalau misalnya buat groom to be, buat yang mau persiapan wedding, mungkin mereka masih bingung mau milih jas seperti apa. Kalau dari Behin Tailor sendiri, apa tipsnya, bro? Yang perlu di-prepare seperti apa? Terus yang di-offering Behin apa seperti apa? Nah, jadi gini sih, bro. Kalau misalkan untuk groom to be, basically gini, bro. Tailor itu cocok-cocokan, bro. Kita nggak pernah, saya pun sendiri nggak pernah mengklaim bahwa kita lah yang terbaik. Enggak, kayak gitu. Jadi, tentukan sesuai dengan budgetnya dulu yang pertama, ya kan? Karena jangan sampai lanjut. Kalau Behin dulu 800.000 bro, sekarang berapa bro? Siap berapa nih? Kalau kita sekarang sih ya bro, kita rate-nya startnya 5 sih bro. Dalam berapa tahun ya? 7 tahun ya? Around 7 tahun lah ya, 7 tahunan. Wih, gila. Itu dapat apa aja bro? Kalau di Behin dapat apa aja sih? Itu sama, itu full set lengkap sih bro, jas, celana yang basic-basic gitu. Jas, celana, kemeja, rompi, sama dasi biasanya. Satu style ya, belum sewa untuk private gitu full belum set, ya? Kayak gitu. Iya. Oke, lanjut. Setelah budget udah tahu nih, di Behin harus sedia kocek berapa? Nah, kalau udah budget, lalu mungkin saran yang kedua adalah konsep weddingnya dulu kayak gimana bro. Konsep weddingnya seperti apa, nanti dari tim desainer kita yang mengarahkan, cocoknya kayak gimana. Karena kan wedding itu macam-macam bro. Kalau yang weddingnya yang klasik-klasik, yang standar-standar, yang kayak dekornya misalkan minimalis, yang sekarang lagi musim ya bro, itu sih nggak ada batasan untuk warnanya, untuk modelnya. Yang paling sering dipakai ya paling kalau nggak warna hitam atau navy blue lah, kalau untuk resepsi, ya kan. Cuman kalau kita yang konsep weddingnya itu yang bener-bener rustic banget, itu mungkin bisa pakai burgundy, terus dark brown, mungkin kayak gitu. Dan indoor di outdoor juga beda juga ya? Iya. Jadi, kalau ditanya tipsnya kayak gimana, bro, memang kita nggak bisa jelasin sedetail kayak gimana juga. Karena kita kan custom, bro. Jadi, sangat-sangat tergantung dari postur dan karakter orangnya masing-masing. Oke. Dan kalau Behin sendiri, market low,
Karena aku nggak tahu nih harga pasaran tailor gimana. Marketnya low, mid, atau high? Tergantung sudut pandang lah ya bro. Kalau kita ya gini sih bro. Orang itu kita nggak bisa ngomong marketnya gimana. Karena tadi aku sempat ngobrol, tadi sebelum virtual sama kamu, sebelumnya aku tadi ada ngobrol sama salah satu vendor Jakarta, dia nawarin aplikasi dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, dari sana itu orang tuh tergantung kepentingannya, bro. Ada orang yang memang dia berduit sekali, dia yang memang ada budget lah, ada budget banget, cuman dia memang nggak mentingin di dressnya, nggak mentingin di bajunya. Nah, otomatis kalau gitu dia nggak mungkin spend lebih kayak gitu, bro. Cuman kalau orang ada juga yang misalkan oh nggak apa-apa deh dekornya atau misalkan dekornya atau apanya yang biasa yang biasa-biasa aja deh. Tapi untuk masalah suit, masalah gown itu harus yang nomor satu karena dia yang pakai kan kayak gitu. Nah jadi kita nggak bisa tentuin. Cuman kalau kurang lebihnya di kita sih ya medium high lah ya. Cocok-cocokan ya, cenderung cocok-cocokan. Cocok-cocokan cuman bener bro. Budgetnya kecil tapi kalau cocok apa mau dikata ya pasti rela spend. Bener. Kalau gede tapi nggak cocok dia mencari yang lebih low. Betul. Bisa juga. Betul. Soalnya gini bro, kalau jas itu tuh semua orang bisa jangkau lah. Aku yakin masih bisa jangkau kayak gitu. Beda dengan kita ngomong misalkan kalau gedung ya, kalau misalkan venue. Kalau venue itu kan memang budgetnya selisihnya gede banget gapnya antara yang biasa sama yang high itu kan memang gapnya beda banget gitu loh bro. Tapi kalau jas saya rasa walaupun yang biasa-biasa pun masih bisa dicapai kok kayak gitu. Soalnya selisihnya mungkin 1 juta, 2 juta nggak terlalu gimana, iya bro, benar. Tapi ada yang high end banget ada kan ya? Kalau ada bro, ada bro. Berarti masih terjangkau semua kalangan lebih ini ya. Betul, maksudnya ya maksudnya banyak lah orang yang mereka sebenarnya nggak ada budget tapi karena mereka menganggap kalau jas ini bakalan mereka yang bisa pakai lama jadi ya mereka sediain spend dana lebih kayak gitu walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari skala pestanya atau apa sebenarnya mereka pestanya yang simple kayak gitu bro bukan yang terlalu heboh gimana kayak gitu. Apalagi kalau jas hitam kan bisa dipakai lama ya. Betul. Terakhir bro ada nggak sih kesalahan yang umum dilakukan calon mempelai? Contoh, pesan kemepetan. Jadi ketika mereka ambil, nggak sempat format, selesainya nggak tepat waktu gara-gara pesan kemepetan. Ada nggak yang lebih baik dihindari calon klien? Oke. Ya, itu yang paling sering terjadi sih bro. Cuman sebenarnya pesannya mepet kayak gitu kan maksudnya ya. Itu sebenarnya cukup sering. Cuman kalau dari kita sendiri, kita nggak, maksudnya gini, selama kita berani accept project ini, ya berarti kita sanggup selesaikan, kayak gitu. Ketika, walaupun kita ngomong, weddingnya 1 minggu lagi, kayak gitu, itu kan mepet banget, bro. Cuman ketika kita sudah berani terima project itu, ya kita harus tanggung jawab, bro, kayak gitu. Di luar itu, misalkan kita sampai mengalami keterlambatan, terus kita ngomong ke klien bahwa, oh ini salahnya klien karena datangnya kemepetan. Ya nggak bisa seperti itu juga. Itu berarti kita yang nggak profesional. Gitu bro. Ada nggak yang perlu dihindari selain itu? Jadi misalnya kalau order itu paling nggak berapa lama lah biar bikinnya kerjanya bisa lebih nyantai gitu. Benar. Kalau di kita sendiri, kita paling anjurin mostly itu harus 4 bulan sebelum hari H. Oke. Bisa berapa kali per mat bro? Kita sih kan sebenarnya kita nggak ada batasan untuk revisinya harus dibatas-batasin gitu kan enggak. Cuman memang umumnya biasanya kalau dari 4 bulan, jadi 4 bulan datang pertama itu untuk ukur sama pilih bahan, desain, konsultasi dengan desainer kita dan lain sebagainya. Lalu kurang lebihnya sekitar 1,5 bulan itu ada fitting pertama bro. Fitting pertama itu coba dulu kurangnya kan biasa kan ada mungkin kayak kurang slim atau kurang panjang dikit atau kurang pendek dikit kayak gitu. Nah, setelah itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi itu fitting lagi. Nah, setelah itu udah beres biasanya. Udah beres, tutup jahitan, kita laundry apa dan lain sebagainya udah siap diambil. Nah, bisa diambilnya itu kebanyakan kita kurang 3 minggu atau 1 bulan lah, bro. Oke. Soalnya kalau badan cowok kan nggak mungkin yang terlalu berubah. Jadi dalam artian supaya Hamin 1 bulan atau Hamin 3 minggu, groom to be itu udah nggak musingin bajunya dia lah, karena kan pasti banyak perintilan lain. Oke, ada lagi bro yang harus dihindari bro?
Yang sering kali, jangan gini deh, hati-hati loh, banyak klien ini sering gini. Jadinya ntar gini, ada nggak kalau dari suit? Kalau dari suit sendiri masih nggak ada sih bro, masih nggak ada. Aman ya, karena so far. Ya aman. Karena suit itu beda ya sama gown itu memang kan lebih beda lah, lebih kompleks betul. Jadi kalau suit itu sebenarnya mereka ketika kita discuss apa dan lain sebagainya, mereka itu kan coba jas. Jadi mereka dasarannya, basicnya mereka udah tahu. Oh nanti kalau dipakai itu kurang lebih kayak gini gitu loh bro. Oke. Jadi nggak ribet ya, nggak ribet. Cuman ya kadang saya juga heran sendiri sih. Kadang ada yang ngomong, misalkan kalau jahit gitu ya, oh ini sebelumnya jahit di ini kok gini. Saya itu nggak ngerti kadang itu antara itu tailornya atau memang kliennya yang perasaannya bro, kadang sugesti bro. Iya benar, kadang sugesti juga kayak gitu. Kan udah dihitung, udah sesuai angka kan, cuttingnya juga udah sesuai. Oke, ya. Oke, thank you brother. Udah dikasih tips-tips buat milih jas. Ntar mintalah contoh-contoh jasnya ya. Kirim. Siap bro. Oke, terima kasih Koko Abraham. Udah dikasih panduan buat milih jas. Thank you so much. Stay safe ya bro. Stay safe, keep healthy. Semoga kita industrinya berhasil survive. Amin. Amin lagi ya. Jangan lupa, campaign. Kita collab lagi, oke? Thank you brother. Oke, thank you bro. Thank you bro. Itu tadi kita udah ngobrol bareng Abraham dari Bihin Tailor. Udah tahu kan gimana trik milih jas, gimana sih model jas yang tren. Walaupun sekarang masih pandemi, mungkin kamu bisa mulai prepare kalau kamu mau merit jas seperti apa yang mau kamu pakai. So kalau kamu suka video ini jangan lupa kasih like. Kalau nggak suka dislike aja. Dan kalau bermanfaat share ke seluruh teman kamu. So thanks for watching. Emaldo Adela. Ciao.